Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah virus corona harus ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini dunia sedang digoncang oleh virus corona. Dan bukan semakin hari semakin bertambah selesai, tapi kita melihat di Indonesia khususnya perkembangan virus corona semakin meluas, dan kita berdoa supaya ini segera berlalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Bahkan virus corona Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya alasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa alasan Tuhan mengizinkan corona terjadi di dunia ini? Ada dua alasan kenapa Tuhan izinkan virus corona terjadi di seluruh dunia. Alasan yang pertama, saudara, untuk menggenapi firman Tuhan bahwa zaman akhir akan semakin sukar. Saudara, di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, virus corona Tuhan izinkan terjadi untuk menggenapi firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir akan ada masa-masa sukar. Saudara, dunia ini bukan semakin baik kata firman Tuhan, tetapi akan masuk ke masa-masa yang sukar. Saudara, di mana-mana ada banyak orang mendengar, bahkan kita mendengar bahwa virus corona ini adalah buatan manusia. Apakah itu betul atau tidak? Saudara, yang paling terpenting sebenarnya bukan siapa yang membuat virus corona. Yang paling penting, saudara, adalah bahwa firman Tuhan harus digenapi, bahwa masa-masa sukar akan tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang membuat virus corona, mungkin manusia yang bikin, boleh-boleh saja, saudara. Mungkin saja. Mungkin tidak. Mungkin muncul dengan sendirinya. Mungkin betul. Tapi saudara, apapun penyebabnya, apapun alasannya, yang penting firman Tuhan harus digenapi. Karena firman Tuhan berkata, tidak satu titik pun, tidak satu iota pun firman itu tidak akan digenapi. Semua pasti digenapi, saudara. Itu artinya, saudara, bahwa firman yang kita percayai ini, saudara, adalah ya dan amin. Tidak pernah berdusta, saudara. Setiap firman pasti digenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat, saudara, ketika Yudas menjual Yesus. Yudas adalah murid Yesus sendiri. Tapi kenapa Yudas harus menjual Yesus? Saudara, firman Tuhan berkata, memang Yesus harus ditangkap dan dibunuh, disalibkan. Tetapi celakalah orang yang menyerahkannya, saudara. Allah tidak menghendaki Yudas menjual Yesus. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan Yesus harus disalahkan, Yesus harus ditangkap, Yesus harus dibunuh. Tetapi persoalannya, kenapa harus Yudas yang menyerahkan Yesus? Jawabannya, karena Yudas tidak menjaga hati, saudara. Kalau Yudas menjaga hatinya, saudara, saya percaya bukan Yudas yang menyerahkan Yesus. Mungkin orang lain juga, saudara. Yang jelas bahwa Yesus harus ditangkap, Yesus harus diserahkan. Saudara, Yudas melakukan ini, saudara, menggenapi firman Tuhan.
Virus corona terjadi, saudara, untuk menggenapi firman Tuhan. Tetapi hati-hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita jangan seperti Yudas yang dipakai Tuhan menggenapi firman Tuhan, tetapi untuk hal-hal yang seperti ini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman Tuhan harus digenapi, itu artinya, saudara, hari-hari ini kita harus bertobat, kita harus sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Kalau setiap firman sudah digenapi oleh Tuhan, artinya bahwa masa kesudahan alam semesta ini sudah tidak lama lagi, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa harinya sudah dekat, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, kalau kamu bisa melihat langit dan kamu tahu akan hujan, dan kamu lihat matahari, kamu tahu akan hujan berhenti. Kenapa tanda-tanda zaman kamu tidak mengerti? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan adanya virus corona hari-hari ini di seluruh dunia mengingatkan kita, saudara, bahwa kita harus segera bertobat kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua. Alasan yang kedua kenapa virus corona harus ada adalah untuk menyadarkan semua orang di seluruh dunia. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mengetuk pintu hati semua orang di seluruh dunia hari-hari ini lewat virus corona. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau virus corona ini tidak terjadi. Semua orang akan hidup dalam kenyamanan. Orang yang kaya dan sombong akan semakin kaya dan semakin sombong. Orang yang jahat, orang yang miskin dan jahat akan semakin jahat, saudara. Tetapi dengan adanya virus corona hari-hari ini, banyak orang di mana-mana sedang ketakutan dan banyak orang yang mati, saudara. Banyak orang sedang cemas dan khawatir hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini semua orang sedang dekat dengan kematian, saudara. Artinya, saudara, dengan adanya virus corona ini, semua orang ingat akan Tuhan. Semua orang harus sadar bahwa hidupnya hanya sementara di dunia ini. Semua orang harus menyadari, saudara, bahwa kita punya Tuhan. Ada yang memiliki hidup kita. Kita bukan penguasa dunia, saudara. Sekalipun kita kaya, hebat, dan luar biasa, kita bukan penguasa dunia. Ada Tuhan yang besar yang memiliki kita. Itu sebabnya kita harus mencari Tuhan. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus merindukan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini, dimanapun kita berada, datanglah kepada Tuhan, mencari Tuhan, saudara. Saudara, sebuah perumpamaan dalam Alkitab, Yesus berjumpa dengan seorang anak muda yang kaya raya. Seorang anak muda itu, dia berkata, "Saya sudah memiliki semuanya. Lihat, lumbung-lumbungku penuh dengan gandum. Semuanya sudah lengkap. Buat apa lagi? Apalagi yang kurang dalam hidupku? Apalagi yang harus aku rencanakan? Semuanya saya punya." Dan tiba-tiba Yesus datang dan berkata, "Kamu sudah memiliki semuanya, dan hari ini jiwamu akan binasa. Kamu akan mati. Untuk siapa semua itu nanti?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menggambarkan, saudara, bahwa manusia yang mengejar kekayaan, mengejar hal-hal dunia tanpa Tuhan, saudara,
Firman Tuhan berkata, apa artinya semua kita miliki, seisi dunia ini kita miliki, kalau jiwamu binasa, kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti semut. Semut begitu suka akan gula, sampai semut bisa lupa diri, saudara, ketika dia sudah berjumpa dengan air gula dan dia masuk di dalamnya, dia menikmati, dia terus menikmati, bahkan sampai dia tenggelam di dalam air gula dan dia mati binasa seperti itu. Seperti inilah saudara gambaran banyak orang-orang di dunia ini, di dalam kenikmatan, di dalam kenyamanannya, akan dosa, akan kekayaan, akan dunia ini saudara. Bahkan dunia ini, dosa, kekayaan justru menjerumuskan, membinasakan hidupnya saudara. Tetapi dengan adanya virus corona hari-hari ini, semua orang yang kaya, yang miskin, yang hebat, yang punya pangkat, yang tidak punya apa-apa, semua orang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Kekayaan yang dibanggakan, kalian yang mana diambil buat apa itu kekayaan, saudara? Apa yang kita andalkan? Enggak ada, saudara. Hari-hari ini, mari kita semua orang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Tinggalkan semua dosa, siapkan diri, datang kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Saya percaya, saudara, dengan virus corona ini, Tuhan merindukan semua orang di segala bangsa di seluruh dunia supaya datang berbalik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menegur kita, supaya dimanapun kita berada, kita datang mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari-hari ini, apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, biarlah lewat virus corona ini, semua orang di seluruh dunia menjadi sadar, Tuhan, bahwa Tuhan adalah segalanya buat kami. Biar semua orang sadar di seluruh dunia bahwa zaman ini sedang berjalan terus untuk menggenapi setiap firman. Supaya semua orang sadar di seluruh dunia bahwa dunia ini ada akhirnya. Biarlah hari-hari ini, setiap kami dimanapun berada, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang takut Tuhan jamah, pulihkan, kuatkan. Demi nama Yesus. Yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi, Tuhan jamah mereka. Mereka yang sedang ada di dalam ruang isolasi, di rumah dimanapun berada, Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus. Yang belum kena virus corona, kami berdoa Tuhan jaga lindungi supaya tidak sampai kena. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pertobatan, lawatan Tuhan terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.